Kok bisa ya bertahan di hubungan toksik gitu, daripada nyakitin diri sendiri kan mending udahin aja. Putusin, terus tinggal blok semua kontak dan sosmednya. Kelar deh. Sebentar-sebentar, ternyata lepas dari hubungan toksik gak semudah itu, relasian. Banyak kasus, orang yang meminta putus malah mendapat ancaman dari pasangannya, seperti menyebarkan aib, bunuh diri hingga penganiayaan. Jadi serba salah, kan? Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih toxic relationship itu? Ahli komunikasi dan psikologi asal California, Dr. Lillian Glass, menciptakan istilah tersebut dalam bukunya Toxic People, pada tahun 1995. Melansir dari Time, Glass mengartikan toxic relationship sebagai hubungan apa saja, antara orang yang gak saling mendukung, ada konflik dan yang satu berusaha melemahkan yang lain, ada persaingan, rasa tidak hormat dan kurangnya kekompakan. Jadi, hubungan toksik gak hanya terjadi pada hubungan romantis saja, bisa hubungan pertemanan, keluarga, hingga hubungan di lingkungan kerja. Bila diteruskan, hubungan seperti ini bisa berbahaya, gak hanya bagi kesehatan mental, namun juga kesehatan fisik. Pada umumnya, hubungan toksik menunjukkan tanda-tanda, seperti cemburu berlebihan, komunikasi yang gak sehat, kurang memberi dukungan, berusaha mengontrol, mulai dari perilaku hingga keputusan, gak jujur, kurangnya kepercayaan dan suka menyalahkan atau mengkritik. Kalau dalam hubungan pertemanan, biasanya yang disebut teman toksik, itu suka gosipin rahasia-rahasia kamu di belakang, hanya ada ketika butuh saja, bikin gak nyaman, dan kesal tiap kali ketemu, merendahkan hingga membanding-bandingkan kamu dengan lainnya. Sedangkan di lingkungan kerja, melansir dari kompas.id, tampak adanya pelecehan, intimidasi, dan pengucilan, yang membuat karyawan tersebut sulit mengajukan keluhan. Dalam hubungan dengan pasangan, beberapa tanda hubungan toksik yang bikin red flag, alias udah saatnya untuk keluar, jika terjadi kekerasan, pelecehan atau penganiayaan, baik dari segi mental, seksual maupun fisik. Kalau kamu ngerasain ketidakbahagiaan yang terus-menerus, kamu juga harus waspada. Bisa jadi, ada tanda-tanda hubungan toksik yang gak kamu sadari. Nah, terus kenapa ya sudah disakiti tapi kok sulit keluar dari hubungan seperti ini? Hasil penelitian Resti Wulandari pada mahasiswa Universitas Sriwijaya tentang toxic relationship hubungan pacaran, menunjukkan bahwa mereka bertahan karena alasan psikologis dan sosiologis. Alasan psikologis itu, seperti rasa sayang, takut kehilangan, adanya keuntungan, sedangkan alasan sosiologis seperti rasa tidak aman jika putus dan takut tidak diterima orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan penelitian Heron dan kawan-kawan, dalam Journal of Aggression, Maltreatment AMP, Trauma, mereka mendapatkan 3 hal utama, kenapa perempuan bertahan dalam hubungan, baik pacaran maupun pernikahan yang abusif. Pertama, karena telah banyak berinvestasi dalam hubungan, yaitu pernikahan, kehamilan, dan menjaga keutuhan keluarga. Ada ketakutan juga, bagi perempuan yang sedang hamil, untuk membesarkan anak seorang diri. Alasan kedua adalah jebakan berupa ketergantungan ekonomi, jebakan fisik, isolasi sosial, ketidakberdayaan atau mempelajari mekanisme coping, dan keyakinan agama budaya. Ketidakberdayaan ini seperti, mereka telah melapor kepada pihak berwajib, tapi tidak mendapatkan solusi, dan kekerasan, pelecehan yang dialami malah meningkat. Akhirnya, mereka melakukan mekanisme coping dengan menghilangkan emosi dalam dirinya atau menyakiti diri sendiri. Mekanisme coping itu sendiri adalah sebuah strategi yang diterapkan ketika berhadapan dengan situasi yang membuat stres atau trauma. Yang terakhir alasan cinta. Mereka bertahan karena berharap pasangannya dapat berubah suatu hari nanti. Jadi gimana? Kalau relasian bertahan dengan hubungan toksik karena apa nih? Ingat, cinta sejatinya nggak akan menyakiti, tapi membuat diri jadi pribadi yang lebih berarti. Salam relasi sehat.